Halo semua, kembali lagi bersama Jatim Toys. Untuk agan-agan yang sedang bingung mau membeli SJRC F11S 4K Pro atau SJRC F22S, atau untuk agan-agan yang sudah memiliki SJRC F11S 4K Pro mau upgrade ke SJRC F22S ini, oke, silahkan tonton video ini dulu. Karena kali ini kita akan membandingkan tes kualitas terbang malam dari kedua drone ini. Jadi apakah layak upgrade ke SJRC F22S? Kita akan buktikan pada kesempatan kali ini. Jadi seperti biasa, sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys. Oke, langsung saja kita letakkan kedua drone ini ya. Kita letakkan keduanya, yang SJRC F22S dan SJRC F11S. Oke, baik, pertama kita akan coba terbangkan drone SJRC F22S terlebih dahulu. Kita record ya. Langsung saja start motor dan kita naikkan. Oke, kita arahkan sedikit ke depan, dan ini tidak bisa ya karena memang ada obstacle-nya. Kita matikan saja. Sangat mengganggu ya obstacle-nya. Kita arahkan turun sedikit. Ya. Seperti ini kualitas video dari SJRC F22S. Oke, ya. Sekarang kita akan terbangkan SJRC F11S 4K Pro. Kita record terlebih dahulu. Oke, kita langsung terbangkan F11S 4K Pro. Kita arahkan mundur. Ya. Kita putar SJRC F11S 4K Pro-nya. Kemudian kita arahkan turun sedikit. Ya, kita arahkan ke arah saya. Oke, kita turunkan kameranya. Kita turunkan lagi. Ya, jadi ini kita bandingkan sekarang keduanya. SJRC F22S kita naikkan sedikit. Oke, kita arahkan sedikit untuk SJRC F11 F22-nya. Kita turunkan sedikit kameranya biar sama posisinya. Kita turunkan sedikit. Ya, pas ya. Jadi sama. Jadi bisa agan-agan lihat untuk kualitas keduanya. Kualitas kamera dari drone SJRC F11S 4K Pro dan SJRC F22S. Jadi saya lihat di sini di FPV ya sama ya, kualitasnya hampir sama ya. Karena memang kualitas kameranya yang diberikan sama. Jadi sama-sama agak buram. Karena memang kedua drone ini bukan untuk terbang malam ya. Oke. Baik, sekarang kita akan langsung coba terbangkan ke sana ya. Kita langsung coba terbangkan ke arah masjid dulu. Kita terbangkan dulu SJRC F22S-nya terlebih dahulu. Kita terbangkan. Oke. Kita arahkan ke ketinggian 30 meter. 30 meter, oke. 35 saya kira cukup. Ya, kita arahkan sekarang 35 meter ya. Oke, kita arahkan maju. Ya. Kita arahkan maju terus. Dan drone-nya agak miring terbangnya. Kita arahkan ke kiri. Oke. Baik. Oke, jadi kita arahkan maju terus. Ya, saya kira cukup ya. Kemudian kita arahkan sedikit ke kiri. Kita arahkan sedikit ke kiri. Ke kiri lagi. Kita arahkan putar sedikit ke kanan drone-nya. Ya. Saya kira cukup. Cukup untuk di posisi ini. Oke. Kemudian kita akan menerbangkan drone SJRC F11S 4K Pro. Kita naikkan ke ketinggian sama 35 meter. Ya. Kita naikkan 35. Oke, wow, bablas. Kita turunkan lagi. Ya, sudah. Kita sekarang majukan SJRC F11S 4K Pro. Oke. Kita terus majukan. Kita majukan terus sampai di posisi yang hampir sama ya. Oke, kita majukan. Untuk SJRC F11S 4K Pro ini masih speed normal ya. Oke, saya kira cukup. Kita arahkan sedikit ke kiri untuk SJRC F11S 4K Pro. Oke, kita lihat posisinya. Baik, kita arahkan sedikit lagi ke kiri untuk SJRC F11S 4K Pro.
Oke, ketinggian 35 dengan 33. Kita turunkan sedikit F11S. Oke. Ya, kita turunkan kameranya. Baik, jadi bisa agan-agan bandingkan kedua drone ini ya. Untuk SJRC F11S 4K Pro dan SJRC F22S. Jadi, dimana untuk SJRC F22S ini diklaim katanya dibekali kamera yang lebih terang untuk malam hari, tapi nyatanya sama saja ya. Sama saja SJRC F22S ini dengan SJRC F11S 4K Pro. Jadi sama saja, tidak ada perbedaannya. Jadi sama-sama agak buram ya. Jadi tidak detail seperti C-Fly Arno SE ataupun C-Fly Fit 2S, dimana sudah dibekali sensor Sony. Ini keduanya belum dibekali sensor Sony ya. Masih sama. Jadi masih sama. Oke. Jadi kualitas videonya sama saja. Oke, kita sekarang kembali ke posisi kita. Ya, sekarang kita arahkan kameranya turun biar melihat sekarang posisi ke bawah. Oke. Ya. Kita putar drone-nya, kita kembalikan dulu SJRC F11S 4K Pro-nya. Kita arahkan maju. Oke, jadi sambil kita turunkan ya. Ini sambil maju, sambil turun di ketinggian 30 meter. Jadi nanti agan-agan lihat sendiri perbandingannya. Oke, ini sudah di atas saya. Baik, kita arahkan drone-nya menghadap ke sini dulu, agak mundur. Oke, ya. Jadi kita arahkan ke kiri. Kita naikkan sedikit kameranya. Baik, jadi sudah ya. Sekarang kita kembalikan dulu drone SJRC F22S-nya. Kita arahkan ke kanan SJRC F22S-nya. Oke, sudah. Kemudian kita turunkan. Ini masih sport mode ya. Karena memang tadi untuk signal ataupun sensor anti nabraknya itu terlalu bising. Oke, kita kembalikan ke normal mode, jadi biar sama-sama menggunakan normal mode. Oke, kita sekarang majukan. Untuk SJRC F22S kita sambil turunkan. Oke, jadi angin sepertinya dari arah selatan ya kayaknya ya. Oke, kita turunkan. Ya, jadi bisa agan-agan lihat. Untuk drone SJRC F22S ini sudah di atas saya. Oke. Kita arahkan. Oke, cukup. Kita arahkan turun lagi. Ini kita arahkan ke arah saya. Ya, di ketinggian biar sama, di ketinggian 17 meter. Oke, kita turunkan lagi di ketinggian 17 meter. Kita arahkan kameranya ke arah saya. Ya, kita arahkan lagi. Oke. Baik. Ini sudah keduanya menghadap ke arah saya. Kedua kamera sudah menghadap ke arah saya. Ini kita naikkan sedikit lagi untuk F11S 4K Pro. Oke. Kita arahkan sedikit ke kiri F11S. Baik. Jadi bisa agan-agan lihat dan bandingkan untuk hasil keduanya. Jadi kedua drone ini kualitas videonya ya, jadi hampir sama saja kualitas videonya. Jadi tidak detail seperti menggunakan sensor Sony seperti di C-Fly atau DJI ya. Oke, jadi seperti ini kualitasnya ya. Jadi untuk agan-agan yang mau upgrade silahkan. Tapi kelebihannya pasti ada kelebihannya untuk SJRC F22S ini, yaitu baterainya ya. Mungkin cuma itu saja. Sensor anti nabraknya pun kurang begitu bagus ya menurut saya. Oke, sekarang kita coba dekatkan lagi. Kita dekatkan lagi untuk drone-nya. Kita arahkan maju lagi sedikit. Ya. Kita turunkan ulangi F11S 4K Pro-nya. Oke. Kita turunkan, masih aman ya. Masih aman, kita naikkan kameranya. Oke. Kita arahkan sedikit ke sini. Kita naikkan lagi kameranya. Oke, saya kira cukup. Sekarang kita coba turunkan F22S-nya. Ya, jadi kedua drone ini sama-sama stabil ya. Sama-sama stabil.
sama-sama stabil terbangnya, jadi keren banget sebenarnya. Oke. Ya, kita turunkan F22S-nya sambil naikkan kameranya. Oke, kita naikkan lagi. Ya. Baik, kita naikkan. Kita turunkan. Maju. Oke, cukup. Saya kira cukup. Ya. Baik. Kita senterkan F22S-nya. Turunkan sedikit lagi. Oke. Jadi sudah pas ya keduanya. Dimana untuk F22S kenapa dia turun? Kenapa dia turun? Kenapa dia tiba-tiba turun? Oke, mungkin karena faktor ini ya, sensornya ya. Coba saya matikan sensornya. Sorry. Kita pakai speed 3 saja biar mati sensornya. Oke. Kita arahkan sedikit ke kiri. Ya, biar aman. Sedikit ke kiri lagi. Oke, biar aman. Oke. Kita arahkan. Jadi di sini bisa kita lihat untuk sinar lampu ya. Sinar lampu dari motor. Oke, jadi bisa agan-agan lihat dan bandingkan sendiri untuk kualitas terbang dari drone SJRC F11S 4K Pro ya dengan SJRC F22S, dimana untuk kualitas hasil videonya sama saja ya, sama saja. Ini untuk F22S-nya dengan SJRC F11S 4K Pro sama saja. Jadi tidak ada perbedaan ya menurut saya dari live ini. Keduanya sama-sama menggunakan memori Poltar ya, sama-sama menggunakan memori Poltar yang 64 GB ya, pastinya tidak ada pengaruh dari memorinya. Jadi untuk kualitas kameranya sendiri sama ya. Jadi untuk agan-agan yang bingung ya, yang bingung membeli antara drone SJRC F11S 4K Pro dengan F22S ini, silahkan nilai sendiri yang mana kira-kira yang pas ya menurut agan-agan. Jadi kalau misalkan cocoknya F22S, silahkan order yang F22S atau F11S 4K Pro. Tapi karena memang F22S ini sangat disayangkan ya, tidak menggunakan sensor Sony, jadi nanggung ya, upgrade-nya saya bilang nanggung. Dimana hanya bagusnya kalau menurut saya F22S ini adalah baterainya. Ini kenapa turun-turun terus ini F22S-nya, sedangkan F11S 4K Pro anteng banget ya dari tadi. Oke, kemudian kelebihannya adalah sensor anti nabraknya, tapi sensor anti nabraknya pun F22S itu bukan sensor anti nabrak yang seperti DJI bisa menghindar. Itu namanya yang diberikan adalah sensor rem ya, sensor rem bukan sensor anti nabrak. Jadi apabila ada obstacle ataupun ada rintangan, drone-nya akan berhenti, tidak akan obstacle avoidance ya. Jadi tidak akan menghindari ataupun avoid. Jadi hanya brake rem ya. Kemudian kelebihan lain dari drone SJRC F22S ini dari remote-nya ya. Dari remote-nya memang keren seperti DJI pakai kabel, tapi sangat disayangkan untuk jaraknya tidak bisa jauh, malah lebih jauh SJRC F11S 4K Pro dibandingkan dengan SJRC F22S ini. Jadi sangat disayangkan, di mana katanya sanggup sampai dengan 3,5 km, nyatanya hanya sanggup 2 km. Dan percobaan di tempat lokasi yang sama di sini, saya coba terbang ke sana, mungkin sekitar 830-an meter ya sanggupnya SJRC F22S ini. Jadi lebih jauh SJRC F11S 4K Pro, bisa mentok sampai 3 km ya. Jadi untuk agan-agan yang sudah memiliki SJRC F11S 4K Pro yang rencananya mau upgrade ke F22S ini, ya kalau saran saya sih tidak usah, mendingan langsung upgrade ke yang Pro seperti DJI ya. Itu lebih bagus ya dibandingkan dengan ke F22S ini sangat nanggung. Oke, jadi demikian perbandingan kita antara drone SJRC F11S 4K Pro dengan SJRC F22S ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan masukan untuk agan-agan yang masih bingung ya. Oke, jadi demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Demikian. Terima kasih.